Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang masih bingung, apakah lebih sehat melewatkan sarapan atau makan malam? Pertanyaan ini sering muncul karena orang ingin menurunkan berat badan, menjaga kesehatan, atau sekadar ingin tubuh terasa lebih ringan. Pilihan ini sering dipengaruhi oleh kebiasaan, budaya, pekerjaan, dan kondisi tubuh masing-masing. Tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang, karena setiap tubuh memiliki cara bekerja yang berbeda. Sarapan biasanya dianggap sebagai waktu makan yang paling penting. Setelah tidur malam, tubuh tidak mendapat asupan makanan selama beberapa jam. Sarapan membantu mengisi energi yang hilang dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Banyak orang yang sarapan merasa lebih bersemangat, fokus, dan tidak mudah lemas di pagi hingga siang hari. Anak-anak yang sarapan lebih mudah berkonsentrasi di sekolah, sedangkan orang dewasa yang sarapan cenderung lebih produktif di tempat kerja. Namun, ada sebagian orang yang tidak merasa lapar di pagi hari. Jika dipaksakan makan, mereka bisa merasa mual atau tidak nyaman. Orang seperti ini sebenarnya tidak selalu dirugikan karena tubuh bisa tetap mendapat nutrisi di waktu lain. Yang penting adalah memastikan kebutuhan makan harian tetap tercukupi. Melewatkan sarapan bisa sehat bagi sebagian orang, tetapi tidak disarankan jika membuat tubuh lemas atau mudah pusing. Di sisi lain, makan malam sering menjadi perhatian banyak orang karena dianggap memicu penambahan berat badan. Banyak orang percaya bahwa makan malam membuat makanan berubah menjadi lemak karena tubuh langsung tidur setelah makan. Sebenarnya, yang menentukan kenaikan berat badan adalah jumlah dan jenis makanan, bukan hanya waktu makan. Jika makan malam seimbang, misalnya dengan nasi, lauk, sayur, dan buah dalam porsi wajar, tubuh tetap dapat mencerna dengan baik. Tidak makan malam memang bisa membantu sebagian orang mengurangi asupan kalori. Mereka merasa lebih ringan saat tidur dan tidak mengalami perut kembung. Namun, sebagian orang justru merasa sangat lapar di malam hari sehingga akhirnya makan berlebihan sebelum tidur. Kondisi ini bisa membuat tidur tidak nyaman dan perut terasa penuh. Oleh karena itu, cara ini tidak cocok untuk semua orang. Tubuh manusia cenderung menyesuaikan diri dengan kebiasaan. Orang yang sejak kecil terbiasa sarapan akan merasa lapar di pagi hari. Orang yang terbiasa makan malam bersama keluarga akan merasa lapar di malam hari. Mengubah kebiasaan secara mendadak bisa membuat tubuh kaget. Jika ingin mencoba pola baru, seperti melewatkan sarapan atau makan malam, sebaiknya dilakukan secara bertahap. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi awal untuk memulai hari. Bayangkan tubuh seperti kendaraan. Setelah semalaman tidak diisi bahan bakar, kendaraan tidak akan bisa berjalan jauh. Begitu pula tubuh. Orang yang aktif di pagi hari dan tidak sarapan mungkin mudah lelah, pusing, atau gemetar. Tetapi ada juga orang yang bisa tetap beraktivitas dengan baik tanpa sarapan, tergantung kebiasaan dan kondisi tubuh. Makan malam yang terlalu banyak bisa mengganggu tidur. Perut penuh membuat orang sulit tidur nyenyak, dan beberapa orang bisa merasakan rasa panas di dada atau mual. Mengatur waktu makan malam, misalnya 2 hingga 3 jam sebelum tidur, bisa membantu tubuh mencerna makanan lebih baik dan tidur lebih nyaman. Tidak makan malam sama sekali bisa efektif jika pola makan di siang hari cukup seimbang dan tidak membuat tubuh kekurangan energi. Kualitas makanan lebih penting daripada waktu makan. Sarapan dengan makanan tinggi gula atau gorengan berlebihan tidak memberikan manfaat. Makan malam dengan makanan cepat saji juga kurang baik bagi tubuh. Nasi, lauk bergizi, sayur, dan buah dalam jumlah seimbang lebih bermanfaat.
Pola makan yang sehat memastikan tubuh tetap bertenaga, sistem pencernaan lancar, dan berat badan tetap terkontrol. Bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, perhatian terhadap waktu makan menjadi lebih penting. Orang dengan lambung sensitif bisa merasa tidak nyaman jika melewatkan sarapan. Penderita gula darah rendah juga perlu makan teratur agar tidak pusing atau lemas. Dalam kondisi seperti ini, sarapan ringan atau makan malam kecil sangat membantu menjaga kenyamanan tubuh. Aktivitas harian juga mempengaruhi pilihan. Orang yang bekerja fisik sejak pagi membutuhkan energi lebih awal, sehingga sarapan menjadi penting. Sebaliknya, pekerja yang aktivitasnya ringan di pagi hari mungkin tidak terlalu merasakan perbedaan besar antara sarapan atau tidak, selama makan siang cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Selain energi, kebiasaan makan juga memengaruhi suasana hati dan hubungan sosial. Makan malam sering menjadi waktu berkumpul bersama keluarga setelah seharian beraktivitas. Melewatkan makan malam bisa membuat momen kebersamaan berkurang. Interaksi sosial dan suasana hati yang baik juga bagian dari kesehatan. Tubuh tidak hanya butuh makanan pada jam tertentu, tetapi asupan yang cukup dan seimbang. Ada orang yang nyaman dengan 3 kali makan sehari, ada yang cukup 2 kali. Bahkan ada yang merasa nyaman dengan pola berbeda. Selama tubuh tidak mudah lelah, berat badan stabil, dan tidak sakit, pola makan tersebut bisa dianggap sesuai. Mendengarkan sinyal tubuh sangat penting. Rasa lapar adalah tanda tubuh butuh makanan. Rasa kenyang adalah tanda berhenti makan. Banyak masalah muncul karena makan bukan karena lapar, tetapi karena bosan, stres, atau ikut-ikutan orang lain. Air putih juga penting. Kadang rasa lapar muncul karena tubuh haus. Minum cukup air membantu tubuh tetap sehat, terutama bagi mereka yang memilih tidak sarapan atau tidak makan malam. Olahraga ringan membantu tubuh memanfaatkan asupan makanan lebih baik. Jalan kaki, bersepeda santai, atau gerakan sederhana di rumah membuat tubuh aktif dan membantu pengaturan waktu makan menjadi lebih mudah. Tubuh yang aktif terbiasa menggunakan energi secara teratur, sehingga pola makan bisa lebih fleksibel. Tidak sarapan atau tidak makan malam bisa dicoba, tetapi harus melihat kondisi tubuh. Jika tidak sarapan membuat lemas dan sulit fokus, sarapan lebih baik. Jika makan malam terlalu dekat dengan tidur dan membuat tidak nyaman, mengurangi atau mengatur waktu makan malam lebih tepat. Keseimbangan tetap kunci, bukan hanya menghilangkan salah satu waktu makan. Perubahan pola makan sebaiknya dilakukan perlahan. Amati reaksi tubuh selama beberapa minggu. Jika merasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan berat badan lebih terkontrol, pola tersebut cocok. Jika justru mudah marah, sulit fokus, atau sering sakit, perlu meninjau kembali. Kesehatan tidak hanya soal waktu makan, tetapi juga jenis makanan, jumlah, dan gaya hidup secara keseluruhan. Menjaga pola hidup sehat juga berarti mengatur waktu istirahat, mengelola stres, bergerak aktif, dan menjaga hubungan baik dengan orang sekitar. Semua ini sama pentingnya dengan memilih waktu makan. Dengan memahami kebutuhan tubuh sendiri, setiap orang bisa menemukan pola yang paling sesuai tanpa harus mengikuti orang lain secara membabi buta. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe.